Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga untuk kelas 3. Hari ini kita nanti akan belajar tentang dongeng dan sifat perkalian ya. Apakah kalian sudah siap? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, kegiatan ke-1. Ayo membaca. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres, dan menghalau tikus. Itu manfaat hewan kucing bagi kehidupan manusia ya. Nah, Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Seperti gambar berikut ini ya. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Nah, coba perhatikan ya. Di sini tadi ada manfaat kucing bagi manusia, yaitu ini sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Itu manfaat dari hewan kucing. Kemudian juga ada di sini menunjukkan watak dari si Ibu Beni. Kira-kira watak dari Ibu Beni itu apa ya? Kalau gambarnya seperti ini. Oke, mungkin ada yang menjawab seperti ini. Watak atau sifat dari Ibu Beni yaitu penyayang binatang karena dia sering memberi makan kucing-kucing liar yang datang ke rumah. Kita lanjut. Nah, di sini ada dongeng kisah petani dan anak harimau. Pengarangnya anonim. Masih ingat anonim itu apa? Benar, anonim itu berarti penulisnya tidak diketahui ya. Oke, mari kita baca. Nah, di sini ada satu paragraf. Ini paragraf yang pertama. Ingat, jika ada di sini dimulai kalimat yang dimulai dengan agak masuk atau menjorok ke dalam ini, berarti ini paragraf 1. Kalau yang pertama paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ingat ya. Ayo mari kita baca. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Nah, coba perhatikan. Jadi watak tokohnya itu di sini dituliskan ya. Ini sifat atau watak. Sifatnya Ki Maulaya itu arif dan bijaksana. Paragraf kedua. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Nah, perhatikan, berarti latar tempatnya cerita ini diceritakan di sini ya, ada keterangannya. Suatu hari Ki Maulanya pulang dari sawah. Jadi latar tempatnya di daerah persawahan. Di paragraf 2. Paragraf 3. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, ia pun tertegun sejenak. Dia masih berpikir sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Kemudian dia mengatakan, "Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula," kata Ki Maulaya.
Kemudian dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, ia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja ia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Paragraf selanjutnya, Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu, ia pergi membawa anak-anaknya. Paragraf terakhir, konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, yaitu kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, berarti di sini pesan atau amanat untuk kita berada di paragraf berapa? Ada di paragraf terakhir ya, ada di paragraf ke-6, yaitu kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus berbuat baik kepada semua makhluk. Bisa itu dengan sesama makhluk, dengan manusia, ataupun dengan hewan. Kita tidak boleh berlaku buruk, harus berbuat baik. Selanjutnya, setelah kalian membaca cerita ini, selanjutnya yaitu kegiatan kedua. Nah, coba perhatikan ya, kita baca bersama-sama. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Wah, banyak sekali ya. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Kemudian yang A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kalian dulu di kelas 2 sudah pernah menggunakan cara ini untuk menghitung perkalian ya. Coba perhatikan, ada 20 telur, kemudian dimasukkan ke 5 kotak. Kalian memasukkannya satu-satu ya. Kotak 1, 1. Sambil dihitung, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sudah semuanya. Nah, jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Ingat ya, yang di depan itu berarti yang diulang. Ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kali satu kotak isinya 4. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, seperti ini ya. Nanti untuk yang B kalian masukkan sendiri. Bedanya ini ada 4 kotak. Nanti kalian masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kalian masukkan satu-satu. Kemudian jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi, nanti kalian hitung satu kotak berisi berapa, tulis di sini. Seperti ini ya. Kemudian ini nanti perkaliannya bagaimana? Nah, ini ada berapa kotak? Ada 4. 4 kali yang di sini satu kotak isinya berapa, tulis di sini. Seperti itu ya. Kalau sudah, silakan kerjakan di buku tulis matematika kalian. Nomor 1 A dan B. Kemudian nomor 2 A dan B juga. Kalau yang tadi telur, sekarang wortel. Di sini ada 14 wortel.
Jika ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan di grup atau ke guru kelas kalian masing-masing ya. Kemudian selanjutnya, kalian mengisi titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, di sini ada hubungannya. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sini titik-titik kali 5 sama dengan titik-titik kali 7. Berarti di sini bisa ditukar. Yang di belakang bisa di depan sini. Yang di belakang ini bisa ke depan sini. Gitu ya. Berarti yang di depan ini di sebelah sini berarti yang di belakang. 7-nya di sini. 7 kali 5 yang di belakang gantian di depan. Kali 5 kali 7. 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Nanti kalian bisa menuliskan hasilnya di sini ya. 5 kali 7 sama dengan 35. Itu saja tugas kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung, silahkan langsung ditanyakan ke guru kelas kalian masing-masing ya. Semangat belajar untuk hari ini. Semoga kondisinya segera membaik ya, sehingga kita bisa segera bertemu di kelas seperti biasanya.